Yang terhormat Ibu Ketua Ikatan Notaris Indonesia dan semua peserta yang ada di webinar kali ini. Memulai acara hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar sore ini, di mana webinar ini diselenggarakan oleh Pemda INI Malang Raya dengan tema kedudukan hukum dan tanggung jawab notaris terhadap legalisasi dan one-working, implementasinya dalam praktek kenotariatan. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Imam Rahmat SHMKN, di mana mungkin dari kita semua sudah mengenal beliau. Beliau adalah notaris PPAT Kabupaten Malang, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua INI IPAT Malang Raya, di mana sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Daerah INI Malang Raya. Webinar kali ini bersama saya Yuli Kristina yang akan memandu jalannya acara ini hingga sampai selesai. Untuk kelancaran acara ini, izinkan saya membacakan tata tertib terlebih dahulu, yaitu 1. Peserta dimohon menggunakan nama atau identitas yang jelas dengan kamera dalam mode on atau mode aktif. Yang kedua, selama pemaparan materi oleh narasumber, semua audio akan dinonaktifkan oleh host. Yang ketiga, pada sesi tanya jawab, peserta akan mengajukan pertanyaan dengan cara mengklik tanda raise hand terlebih dahulu. Nanti dipandu oleh Ibu Moderator. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne INI. Monggo tim IT, Mas Tuki. Sumpah. Indonesia,
acara selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana webinar ini yaitu Ibu Leni Kurniawati SHMKI. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Mbak Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Arini Jawaro SHMKN selaku Ketua Pengurus Daerah Malang Raya Ikatan Notaris Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Imam Rahmat Safi SHMKN selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah INI Malang Raya dan sekaligus sebagai narasumber webinar hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus daerah dan seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia Malang Raya dan yang kami muliakan seluruh hadirin peserta webinar Ngeteh Sore dimanapun hadirin sedang berada. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti webinar Ngeteh Sore hari ini dengan tema tentang kedudukan hukum dan tanggung jawab notaris terhadap legalisasi dan warmarking, implikasinya dalam praktik kenotariatan. Tema ini menjadi penting mengingat peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik, termasuk dalam hal legalisasi dan warmarking dokumen. Kedudukan hukum notaris dalam kedua tindakan tersebut seringkali menimbulkan perbedaan pemahaman, baik di kalangan masyarakat maupun praktisi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mewakili panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi serta seluruh pihak yang ikut membantu mensukseskan acara ini. Berikutnya kami mohon maaf jika pada acara hari ini ada hal yang kurang berkenan. Kami panitia dari awal sudah berkomitmen untuk membuat acara yang terbaik yang kami bisa. Tapi apalah daya, kami manusia kadang salah dan juga ada lupa. Baiklah Bapak Ibu, selamat mengikuti acara webinar Ngeteh Sore. Semoga acara ini diberikan kelancaran dan keberkahan serta memberikan hasil yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua INI Malang Raya yaitu Ibu Dr. Arini Jawaro SHMKI. Dipersilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Alhamdulillah tak henti-hentinya kita bersyukur karena kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri, khususnya untuk jabatan kita maupun untuk masyarakat. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Rahmat selaku Ketua DKD dan sebagai narasumber. Yang saya hormati rekan-rekan panitia yang dikomandoni oleh Bu Wakil Ketua, Ibu Ketua Bidang Diklat, Ibu Dr. Fatulaila, kemudian dikoordinator juga oleh uh, Ibu Dina Agung, SMKN, dan juga Ibu Dr. Elisatin. Jadi kita berusaha ya, Pemda Malang Raya berusaha untuk konsisten mengadakan ngeteh sore. Ini memang mau nggak mau dipaksa untuk mau dan mau nggak mau dipaksa untuk kita menyelenggarakan kami ya kita semua Pemda ini khususnya yang ikut di sini untuk menyelenggarakan ngeteh sore ini. Karena apa? Karena kalau tidak dipaksa dan tidak itu tuh tidak akan berjalan. Jadi berapapun pesertanya tetap akan kita menjalankan untuk eh, program kita yang menurut saya sangat baik. Ya, karena tentunya selain bermanfaat untuk kita sendiri, karena nanti berkaitan dengan jabatan notaris maupun PPAT juga, tetapi juga bermanfaat buat masyarakat tentang pengetahuan-pengetahuan, baik itu mungkin saja mereka tidak tahu ya bagaimana itu legalisasi, apa itu warmek, dan sebagainya. Memang ini sebuah terobosan bagi kami ya, kami akan memberikan, kita semua akan memberikan materi terkait dengan jabatan dengan narasumber dari anggota atau dari Pemda Malang Raya sendiri ya mungkin bisa saja nanti dari luar ya tetapi kita akan menggali dan tentunya kita belajar dari sini bagaimana
sebenarnya kita juga punya potensi di sini. Tentunya ini nanti bisa bergiliran akan disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber yang lain dengan tema yang sesuai dengan update dan upgrade ya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Nanti kita akan terus konsisten setiap bulan entah berapapun ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan panitia yang telah meskipun kita diskusinya tidak apa ya membutuhkan effort yang besar karena lewat online saja ya, tetapi sudah jadi seperti ini. Dan itu berkat kerjasama dan kekompakan rekan-rekan semua sesuai dengan slogan dari Malang Raya bahwa kita semua adalah akan selalu kompak dan maju bersama. Silakan untuk mengikuti, selamat mengikuti webinar berkaitan dengan legalisasi dan war making. Ini sebenarnya mengapa ini juga dipilih karena sebenarnya kalau jabatan kita notaris ya, khususnya bagaimana kita bisa apa namanya menjalankan jabatan melegalisasi atau making. Jadi tidak sekedar bahwa kita akan menjalankan itu, tetapi kita juga dituntut untuk menjalankan tuntutan atau penyuluhan hukum di dalam masyarakat sehingga nanti tidak ada apa namanya kasus-kasus hukum yang akan menjerat kita meskipun nanti misalnya kita tidak terlibat, tetapi setidaknya kita bisa memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat meskipun sebenarnya misalnya warma itu hanya dibukukan saja, karena itu tentunya memberikan penyuluhan kepada masyarakat itu juga sebuah ibadah buat kita, jadi kita niatkan untuk ibadah gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk peserta semua, baik di dalam Malang Raya maupun di luar Malang Raya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Sugianto SHMHMKN. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu rekan-rekan yang beragama lain mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Marilah kita bersama menundukkan kepala sejenak, merendahkan hati, seraya menengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu Tuhan semesta alam. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami semua. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Hari ini, sore ini kami menyelenggarakan kegiatan webinar, karenanya ya Allah lancarkanlah kegiatan kami, berkailah kegiatan kami, penuhilah kegiatan kami ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, berikanlah kepada kami ilmu-ilmu dan pemahaman yang berkah dan bermanfaat, serta mudahkanlah urusan-urusan kami. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warzuqna thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna tibaa wa anil batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telah tiba waktunya penyampaian materi dari narasumber yaitu Bapak Dr. Imam Rahmat Shafi'i SHMKN. Maka dari itu selanjutnya saya limpahkan kepada Ibu Ismu Dewi Purbayanti SHMKN selaku moderator dalam webinar ini. Kepada Ibu Ismu, dipersilakan. Terima kasih Bu Yuli. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk webinar kali ini merupakan acara rutin ya dari Pengda ini, terutama bidang diklat dan magang. Pada sore ini tema yang diangkat adalah kedudukan hukum dan tanggung jawab notaris terhadap legalisasi
dan warmaking implikasinya dalam praktek dan kenotariatan dan akan disampaikan oleh Dr. R. Imam Rahmat Syafi'i, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Atau yang lebih kita kenal akrab dengan kita dengan panggilan Pak Imam Rahmat Syafi'i. Sebelum lanjut ke tema, kita sampaikan terlebih dahulu untuk CV Pak Imam ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum atau tidak terlalu belum paham dengan beliau. Itu Pak Imam Rahmat Syafi'i ini kalau dari pendidikannya kami langsung ke dulu S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan dengan not spesialis notariat di Universitas Airlangga Surabaya, melanjutkan kembali. Ini sepertinya ilmunya selalu bertambah. S2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan yang terakhir adalah S3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam organisasi beliau ini sepertinya sudah benar-benar malang melintang ya. Yang pertama itu pernah menjadi Ketua Pengurus IPAT Kota Malang periode 2012 sampai 2015, kemudian 2015 sampai 2018. Menjadi ketua pengurus ini juga 2016 sampai 2019 dan periode 2019 sampai 2023. Kemudian ada juga sebagai mengikuti sebagai bidang kegiatan pengurus ini pusat ya 2019 sampai 2022, kemudian anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah Kabupaten Malang, Ketua Ikatan Alumni Magister Penotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dari tahun 2017 sampai sekarang, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Malang Raya Ikatan Notaris Indonesia periode 2023 sampai sekarang, anggota Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Malang periode 2024 sampai sekarang, dan penasehat pengurus daerah Malang Raya ini dan Pemda Kabupaten Malang IPAT. Ini benar-benar luar biasa sekali background organisasi beliau. Eh, untuk menyingkat waktu, monggo Pak Imam, kami persilakan untuk pemaparan tema untuk hari ini, sehingga dengan teman-teman nanti bisa lanjut dengan sesi tanya jawab. Gitu Pak Imam. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ismu selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore serta salam sehat untuk kita semua. Salam sehat semuanya. Yang terhormat Ibu Ketua Pemda Malang Raya INI, Bu Arini Jawaro, dan juga ada Kabid Diklat ya, Bu Fatul Laila, dan juga rekan-rekan panitia yang telah melaksanakan persiapan dengan segala sesuatunya dengan sempurna. Ya, terima kasih, dan juga rekan-rekan Bapak Ibu yang telah hadir di webinar pada sore hari ini. Saya lihat ada beberapa yang dari Malang Raya dan mungkin juga ada di luar Malang, bahkan mungkin juga ada ALB dan mungkin notas-notas yang baru. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya. Ini sifatnya saya tidak ingin menggurui rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian. Ini sifatnya hanya sharing ya, ilmu aja, sharing pengalaman. Mungkin ada hal-hal yang mungkin belum kita laksanakan. Ini hanya sekedar sharing. Kita nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan beberapa diskusi atau jawab dengan beberapa permasalahan yang ada di praktek di kenotariatan. Mungkin saya izin untuk share. Saya share sendiri ya rekan-rekan.
Oke, ya. Sesuai dengan permintaan yang mungkin disampaikan kepada saya oleh Pengda dan rekan-rekan panitia, kita akan membahas terkait dengan legalisasi, ya, kedudukan hukum dan tanggung jawab notaris terhadap legalisasi dan war making, kemudian implikasinya di dalam praktek kenotariatan. Mungkin ini bukan hal yang baru bagi kita notaris, karena mungkin ini kita juga eh, hampir setiap hari mungkin berkecimpung atau menangani terkait dengan legalisasi dan permaking. Tapi mungkin ada hal-hal sedikit yang mungkin bisa saya share sedikit ya terkait dengan ini sekedar refresh saja terkait dengan pengetahuan yang mungkin terutama untuk rekan-rekan notaris yang baru dan ALB. Saya juga ada lihat beberapa ya apa sih yang dimaksud dengan war making, legalisasi dan sebagainya. Saya rasa kalau para rekan-rekan notaris sudah paham ya, ini sekedar pengantar aja ya, bahwa di dalam kewenangan notaris, undang-undang jabatan notaris ya, kita pada dasarnya adalah membuat akte otentik ya. Cuman di dalam undang-undang jabatan notaris UJN ada kewenangan yang juga diberikan bagi kepada kita selaku notaris, yaitu terkait dengan legalisasi atau war making. Legalisasi itu apa? Nanti war making apa ya? Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, bahwasanya intinya keduanya ini terkait dengan surat di bawah tangan. Ya. Karena surat di bawah tangan di bar making mungkin secara umum di dalam praktek kita sering mengenal legalisasi atau war making ya. Di dalam pasal 1874 KUH Perdata itu disebutkan bahwa surat di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Jadi ini terkait dengan surat di bawah tangan, itu tentunya ada surat di bawah tangan murni yang memang dibuat oleh para pihak, ada juga surat di bawah tangan yang dilegalisasi atau di war making. Legalisasi apa, war making apa nanti. Atau mungkin juga ada yang surat di bawah tangan murni yang tidak dilegalisasi di war making. Ya. Nah, kita lanjut dan terkait dengan kewenangan kita sebagai notaris, tentunya selaku untuk melegalisasi ya. Di dalam pasal 15 ayat 2 huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris ya. Secara teori disebutkan di situ bahwa notaris berwenang ya pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ya. Saya rasa ini hanya sekedar refresh saja ya. Intinya bahwa notaris memang berwenang dalam hal ini legalisasi mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan. Kemudian atas surat tersebut didaftarkan di dalam buku khusus yang diadakan untuk itu. Ya. Jadi kalau kita awam mengenalnya kadang kita untuk simpel ya legalisasi seperti itu. Jadi kita kalau di dalam perundang-undangan adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat. Nah, bagaimana prosedur yang dilakukan oleh notaris di dalam menjalankan kewenangan dalam mengesahkan atau melegalisasi surat di bawah tangan tersebut? Ya. Pertama, mungkin biasa notaris menerima surat di bawah tangan yang belum ditandatangani oleh para pihak. Ya. Sekali lagi, bahwa notaris menerima surat di bawah tangan yang belum ditandatangani oleh para pihak. Ya. Kemudian, notaris dalam hal ini mengesahkan tanda tangan para pihak dan menjamin kepastian tanggal surat di bawah tangan tersebut. Jadi intinya di dalam surat di bawah tangan yang dilegalisasi itu pada dasarnya tanda tangan harus di depan notaris. Sehingga notaris dalam hal ini menjamin kepastian tanggal surat di bawah tangan tersebut. Ya. Kemudian notaris membuat kalimat dilegalisasi di bagian bawah. Ya. Di bagian bawah tanda tangan para pihak dengan ditanggali tentunya harus sama dengan tanggal penandatanganan dan ditandai pula oleh notaris yang bersangkutan. Jadi tentunya mungkin ada klausul terkait dengan kalimat legalisasi di bawah surat tersebut dan ditanggali dan sesuai dengan tanggal penandatanganan surat di bawah tangan tersebut. Ya.
Kadang ini hal yang simpel ya atau yang sepele, tapi mungkin biasanya ini yang justru yang menjadi bumerang atau menjadi celah bagi kita notaris akhirnya setelah tersandung masalah Mau aku hukum takut sih jarene terkait suwif. dengan Mari. legalisasi maupun war making. Ya. Kemudian notaris mendaftarkan surat di bawah tangan tersebut yang dilegalisasi tersebut pada buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan. Ini pun di dalam praktek seringkali juga kebetulan saya juga selaku pengawas notaris MPD ya masih ada rekan-rekan notaris yang masih belum mempunyai buku daftar surat di bawah tangan. Itu di bawah tangan yang disahkan maupun yang didaftarkan atau di war making seperti itu. Ya, ini tolong diperhatikan terkait dengan daftar buku surat di bawah tangan yang disahkan. Ya. Dan notaris melaporkan salinan buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan tersebut kepada MPD. Ya, ini maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ini yang juga menjadi perhatian bagi Kanwil Kumham dan Kanwil Hukum ya bahwasanya untuk pelaporan ini saat ini bisa dilakukan secara online ya. Saat ini terutama kalau di MPD Kabupaten Malang ya tidak perlu eh, fisik suratnya atau surat salinan buku daftar aktenya itu disampaikan ke MPD. Cukup rekan-rekan disimpan di kantor, tapi yang penting adalah pelaporan secara online-nya harus disampaikan maksimal sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Ya. Kemudian setelah notaris menerima surat di bawah tangan yang belum ditangani tadi, para pihak kan belum menandatangani. Nah, notaris sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang hukum, ya, sebaiknya sebelum ditandatangani surat tersebut, ini dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh notaris. Ya. Jika substansi surat tersebut melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, ya tentunya sebaiknya notaris meminta para pihak untuk memperbaiki atau menyesuaikan surat tersebut disesuaikan eh, dengan mengindahkan ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, ini sebagai perwujudan dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan notaris. Jadi jangan semata-mata surat di bawah tangan, kemudian itu dibuat para pihak, ya, kemudian notaris membacakan, menerangkan, kemudian mendatangani di hadapan notaris. Jadi tetap substansi dari surat tersebut harus diperhatikan. Apakah surat tersebut melanggar ketentuan hukum, kesusilaan maupun ketertiban umum. Ya. Ini sebagai asas-asas umum tentunya setiap perjanjian, surat dan sebagainya jangan melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ya. Kemudian notaris mengesahkan tanda tangan para pihak dan menjamin kepastian tanggal surat di bawah tangan. Ya, ini perhatikan bahwa pengesahan tanda tangan ya ini tentunya harus di depan notaris. Ya. Tanda tangan harus di depan notaris, jangan ditandatangani di rumah atau ditandatangani oleh para pihak kemudian dibawa notaris, kemudian sama pihak notaris dilegalisasi atau disahkan. Ya. Ini seyogyanya antara penandatanganan dan tanggal surat di bawah tangan ini harus sama. Dan tentunya juga harus diperhatikan terkait dengan substansi tadi, apakah memang substansinya sudah tidak melanggar hukum, eh, kemudian ketertiban umum dan kesusilaan, seperti itu. Nah, kemudian notaris perlu meminta para pihak untuk menunjukkan KTP dan KK untuk mengetahui identitas para pihak dan status tanda tangan para pihak. Nah, ini tentunya meskipun legalisasi, tetap kita harus melihat ya para pihak menunjukkan KTP identitas yang bersangkutan. Ya. Nah, ini terkait tentunya dengan kewenangan dari penandatanganan surat tersebut. Oh, benar yang menghadap, yang menandatangannya adalah si A. Ini bahwa ini para pihaknya si B dan seterusnya. Ya. Apapun nanti suratnya seperti apa, isinya apa, itu tentunya juga harus kita perhatikan. Kemudian sebelum ditandatangani surat, ini notaris juga perlu untuk menjelaskan surat bersangkutan kepada para pihak. Ya. Tujuannya untuk memastikan kesadaran para pihak atas judul dan isi surat tersebut. Ya. Jadi di dalam surat itu di batangan dan di glasasi ini juga tentunya ya
notaris juga perlu untuk menjelaskan surat tersebut. Dibacakan juga menjelaskan isi dari surat yang bersangkutan. Judulnya sudah sesuai atau tidak. Jangan semata-mata hanya dibuat di bawah tangan, kemudian dibuat oleh para pihak, udah tanda tangan langsung di hadapan notaris, hanya mengesahkan tanda tangan. Ya. Setelah itu surat ditandatangan ditanggali para pihak di depan notaris. Itu intinya terkait dengan legalisasi, ya, penandatangan antara penandatangan dan tanggal ini harus sesuai dengan waktu dibacakan atau diterangkan di hadapan notaris. Ya. Nah, ini mungkin sedikit contoh kalimat legalisasi. Ya. Sedikit contoh legalisasi, saya rasa mungkin teman-teman, rekan-rekan sudah paham, mungkin sudah ada ya terkait dengan contoh legalisasi. Tentunya ada nomor, saya bertanda tangan di bawah ini nama, siapa notarisnya, berkedudukan di mana, menerangkan bahwa isi surat ini telah saya jelaskan atau terangkan kepada siapa para pihaknya. 1, 2, 3 yang tanda tangan. Ya. Kalaupun memang ada pihak yang ditambahkan di situ, ya kadang ada juga yang diselipkan tapi tidak tanda tangan. Ini nggak perlu dimasukkan di dalam legalisasi. Yang kedua telah dikenal oleh saya notaris, dan kedua membutuhkan tanda tangan di atas surat yang di hadapan saya notaris. Ya. Saya rasa ini sudah ini. Ya, saya rasa teman-teman sudah tahu lah terkait dengan redaksional dari legalisasi. Ya. Untuk penomoran bebas, penomorannya seperti apa, beda dengan akta notarial ya. Kalau akta notarial cuman cukup nomor, kalau legalisasi tidak ada ketentuan yang baku terkait dengan penomoran seperti apa. Ya. Nah, lanjut ya. Kemudian setelah tanda tangan, nah tentunya kewajiban notaris adalah mendaftarkan surat di bawah tangan yang telah dilegalisasi tersebut pada buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan. Jadi tentunya harus mempunyai buku tersendiri yang memang dibuat untuk buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi. Ya, ini ya juga kadang rekan-rekan sedikit mengabaikan, sudah praktek setahun 2 tahun ya, diperiksa oleh MPD ternyata masih belum mempunyai buku daftar surat di bawah tangan, bahkan tidak juga mempunyai akta daftar repertorium dan sebagainya. Dan perlu juga dipahami, kita ingatkan untuk rekan-rekan bahwa buku daftar surat di bawah tangan ini yang disahkan juga sebelum dipakai ya harus disahkan terlebih dahulu oleh MPD ya. Jangan dipakai terlebih dahulu surat tersebut sebelum disahkan halaman per halaman diparaf oleh MPD, kemudian sudah diisi. Nah, dan juga sering terlupakan, ada yang sudah diisi, dibuat, tetapi belum disahkan oleh MPD ya setempat. Ya, ada pengesahan, lembar pengesahan biasanya MPD ya mengesahkan per halaman, para per halaman, kemudian ada lembar pengesahan MPD. Itu baru bisa dipergunakan ya. Ini yang juga kita temuin di lapangan selaku MPD, ada yang sudah diisi banyak tapi belum didaftarkan atau belum disahkan oleh MPD setempat. Ya, tolong hal seperti ini diperhatikan untuk perbaikan ke depan ya. Kemudian kewajiban selanjutnya setelah didaftar ini tentunya juga harus pada saat itu mestinya ya. Jadi tidak pada saat mau diperiksa MPD baru borongan didaftar dibukukan 1 tahun seperti itu. Ini yang juga seringkali dilakukan oleh rekan-rekan. Ya. Jadi paling tidak udah langsung didaftarkan nomor sekian seperti itu setiap hari dan setiap bulan nanti ditutup oleh notaris ya. Kemudian kewajiban terakhir tentunya notaris melaporkan salinan buku daftar surat di bawah tangan tersebut yang disahkan kepada MPD ya maksimal tanggal 15 bulan berikutnya ya. Ini yang tentunya yang saat ini yang menjadi perhatian oleh pihak Kumham untuk pelaporan secara online. Ya, ini jangan sampai kelupaan karena begitu rekan-rekan tidak melaporkan setiap bulan itu sudah terrekod di Kementerian Hukum siapa-siapa yang masih belum melakukan pelaporan. Ya, alhamdulillah di Malang mungkin kurang lebih sudah 80-90% sudah melaporkan. Ya. Nah, setelah surat di bawah tangan bersangkutan ditandatangani, ditanggali oleh para pihak, dan juga setelah notaris menandatangani dan menanggali tanggal sama pada bagian legalisasi,
Mana notaris berkewajiban mendaftarkan surat tersebut pada buku daftar surat dibawatangan dan melaporkan. Itu tadi. Ya. Dan tentunya buku daftar surat dibawatangan ini merupakan salah satu protokol notaris sehingga jangan sampai terlewatkan untuk mendaftarkan surat yang telah dilegalisasi tersebut. Ya, ini salah satu buku protokol yang biasanya diperiksa oleh MPD. Ya, masih banyak kesalahan-kesalahan juga. Nanti kita perbaiki pada saat pemeriksaan MPD, cara penulisan, mungkin juga cara apa terkait dengan penggunaan daftar buku surat dibawatangan tersebut dan sebagainya. Ya. Jadi saya rasa ini tidak terlalu penting ya. Itu untuk legalisasi ya atau surat dibawatangan yang disahkan. Kemudian selain itu kewenangan kita notaris juga ada war making ya. Atau kita menyebutkannya sebenarnya ini adalah ya terkait dengan kewenangan notaris di dalam membukukan surat dibawatangan dengan mendaftar dalam buku khusus yang memang diadakan khusus untuk itu ya terkait dengan jadi ini adalah ya membukukan surat dibawatangan yang dibukukan di dalam buku khusus untuk itu. Jadi memang ada buku yang terkait dengan surat dibawatangan yang dibukukan. Ya. Sama halnya penggunaan buku daftar ini ya tentunya juga harus disahkan oleh MPD setempat ya sebelum dilakukan diisi oleh notaris ya. Prosedurnya seperti apa? Ya saya rasa teman-teman juga sudah paham ya. Pertama tentunya notaris menerima surat dibawatangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak ya. Jadi bedanya apa? Kalau surat dibawatangan yang dilegalisasi, tanda tangannya belum ditandatangan oleh para pihak. Tapi kalau yang di war making, yang dibukukan, ini para pihak sudah menandatangani surat tersebut. Ya. Kemudian notaris membuat kalimat war making, ya pembukuan di bagian bawah tanda tangan para pihak dengan ditanggali sama dengan tanggal surat tersebut diterima oleh notaris yang bersangkutan. Ya. Jadi dalam hal ini ya kalau penandatanganan ya tanda tangannya ditandatangani para pihak, kemudian untuk tanggal dari kalimat war making tersebut tidak harus sama dengan tanggal surat yang bersangkutan. Ya karena tanda tangan sudah ditandatangani dulu, ya bisa saja surat tersebut baru dibawa ke notaris 1 bulan atau 1 hari, berapa hari setelahnya diberikan kepada notaris. Jadi tidak harus sama. Ya. Ini kadang juga masih kita menemukan notaris masih belum paham ya war making itu seperti apa, legalisasi seperti apa. Bahkan ada yang di war making tanggalnya sama dengan tanggal pembuatan surat tersebut. Ya. Silakan kalau memang itu. Kemudian notaris mendaftarkan surat dibawatangan yang telah di war making tersebut pada buku daftar surat dibawatangan yang telah dibukukan tadi. Jadi ada buku khusus juga yang dibuat untuk itu, yang dibukukan dan kemudian juga kewajiban untuk melaporkan ya daftar surat dibawatangan tersebut kepada MPD maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ini tentunya yang terkait dengan notaris menerima surat dibawatangan yang sudah bertanda tangan para pihak. Nah, ini juga yang sering bermasalah, yang banyak menimbulkan kasus-kasus di lapangan. Ya, bisa saja menyerahkan surat dibawatangan tersebut kepada notaris bukan para pihak, ya. Bisa saja ya oleh karena itu keperluan pengarsipan dan sebagai narubung para pihak. Ini alangkah baiknya diminta bukti identitas para pihak dan si yang menyerahkan surat tersebut kepada notaris, ya. Karena surat di bawah tangan ini surat yang sudah ditandatangani para pihak, belum tentu yang menyerahkan atau membawa surat di bawah tangan ini adalah para pihak yang tanda tangan di dalam surat tersebut. Ya. Nah, sehingga perlu juga setidak-tidaknya untuk prinsip kehati-hatian ya notaris ya juga meminta identitas para pihak atau si pembawa surat tersebut. Ini untuk diarsipkan di dalam arsip kita. Ya, tentunya juga
setiap surat di bawah tangan yang dilegalisasi di Warmek itu kita tentunya juga harus mempunyai arsip ya. Kita fotokopi, kita arsip di meskipun sudah didaftarkan di dalam buku daftar akta ya tentunya notaris juga perlu mengarsip dokumen surat tersebut ya, di fotokopi seperti warmaking ya tentunya bukan tidak harus para pihak yang membawa ya bisa saja orang lain dan tentunya juga perlu diminta identitas para pihak ya. Kemudian juga tentunya di dalam membuat kalimat warmaking di bagian bawah notaris ditanggali sama dengan tanggal surat diterima oleh notaris ya. Jadi tanggalnya tidak harus sama dengan tanggal surat yang dibawa oleh para pihak atau si pembawa ya. Tanggalnya bisa saja berbeda dengan tanggal surat tersebut karena ini warmaking. Dan untuk prinsip kehati-hatian, ya tentunya perlu juga notaris melihat substansi dari surat tersebut. Jangan kemudian hanya karena semata-mata warmaking, ya, para pihak kemudian sudah di warmaking begitu saja, tanpa melihat substansi dari surat tersebut. Ya. Padahal di situ kita melihat ternyata ya apakah ya surat tersebut apakah melanggar undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Ya. Ini juga meskipun warmaking, ini juga kita harus memperhatikan substansi dari surat tersebut. Ya. Ini untuk prinsip kehati-hatian. Ya. Jangan hanya semata-mata karena warmaking sudah dibuatkan. Ini yang juga sering kali ya terjadi ya karena ini warmaking ya udah dibuat aja. Bahkan mungkin substansi dari surat tersebut tetap harus diperhatikan. Apakah itu warmaking, legalisasi ya. Prinsip kehati-hatian perlu dan juga perlu tetap memperhatikan subjek dan objek dari perjanjian atau surat yang dilegalisasi atau di warmaking tersebut. Ya. Subjeknya siapa, terutama terkait dengan legalisasi. Ya. Legalisasi subjeknya apakah berwenang untuk menandatangani surat tersebut. Berwenang dalam ini tentunya juga melihat dari terkait dengan keabsahan dari sahnya suatu perjanjian 1320 ya. Tetap harus kita melihat subjek dan objek dari perjanjian ya. Kecakapan, kemudian terkait dengan kewenangan, kausa yang halal dan sebagainya. Jangan mungkin juga karena warmaking ya ternyata substansinya ternyata juga eh, melanggar ketentuan undang-undang ya seperti apakah mungkin ternyata itu misalkan jual beli organ tubuh yang mungkin dilarang larangan atau mungkin ternyata di situ terkait dengan jual beli narkoba dan sebagainya. Apakah notaris semata-mata mengesahkan atau kemudian warmaking. Nah, ini yang sering kali juga dicari pemahaman di masyarakat ya. Ini warmaking, ini dianggap sudah kuat, sudah cukup sebagai alat bukti karena sudah ada stempel merah-merah dari notaris. Nah, seperti itu. Nah, ini juga perlu prinsip kehati-hatian dari notaris terkait dengan warmaking. Ya. Nah, kemudian terkait dengan contoh kalimat warmaking, ini sekedar contoh ya mungkin nomor berapa di bukuan dalam buku pendaftaran diadakan khusus oleh saya notaris siapa, kemudian tanda tangan seperti itu. Ya, ini hanya didaftarkan. Jadi kalau warmaking ini kan hanya didaftarkan. Ya. Kemudian tentunya sama dengan legalisasi tadi, notaris yang mendaftarkan surat di bawah tangan tersebut yang di warmaking tadi di dalam buku daftar surat di bawah tangan yang dibukukan. Ya, dan juga tetap sama ya seperti legalisasi, jangan lupa juga harus sudah disahkan oleh MPD per halaman, kemudian ada halaman pengesahan oleh MPD dan tentunya juga notaris harus kewajiban untuk melaporkan salinan buku daftar surat di bawah tangan tersebut kepada MPD maksimal tanggal 15. Nah, itu terkait dengan prosedur ya, prosedur legalisasi maupun warmaking. Ya. Nah, bagaimana kekuatan pembuktian dari kedua surat di bawah tangan tersebut? Ya, ini juga tentunya sebagai surat di bawah tangan, ya, ini tentunya berbeda dengan akte notaris atau akte otentik. Ya.
beban pembuktian surat di bawah tangan ini berbeda dengan akta notaris atau autentik ya. Kalau akta notaris ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ya. Sehingga akta notaris ini dianggap benar dan mengikat sebagai alat bukti yang paling kuat di pengadilan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi ya sesuai dengan pasal 1870 ya akta notaris ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Nah, bagaimana dibandingkan dengan ada penyangkalan terhadap akta notaris, maka beban pembuktian ada pada si penyangkal. Siapa yang menyangkal ya dia yang harus membuktikan. Itu kalau akta notarial atau akta otentik ya, pasal 1865. Jadi pembuktiannya terbalik ya. Tapi kalau surat di bawah tangan ya apakah ditanda tangan surat di bawah tangan murni atau surat di bawah tangan yang dilegalisasi atau di war making, ini tanda tangannya diakui oleh pembuatnya, maka surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik ya. Sepanjang pembuat surat atau penandatangan mengakui surat tersebut ya penanda tangannya, maka surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik ya. Itu. Jadi jika ada menyangkal surat di bawah tangan, maka yang membuktikan adalah ia yang memakai surat tersebut. Itu harus membuktikan bahwa memang ini benar, ini tanda tangannya dan sebagainya. Mungkin bisa diperhatikan lagi di pasal 1875 KUH Perdata. Contoh kasusnya misalkan ya, telah dibuat perjanjian ikatan jual beli tanah antara A penjual dan kemudian B pembeli. Nah, suatu ketika A menyangkal pernah menjual tanahnya kepada B. Nah, jika perjanjian ikatan jual beli tersebut dibuat dalam bentuk akta notarial atau otentik, maka tentunya beban pembuktian ada pada si A seperti itu. Ya, ya dia harus atau jika perjanjian ikatan jual beli dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan, maka beban pembuktiannya pada si B seperti itu. Ya. Jadi tentunya kekuatan pembuktiannya, apakah kekuatan pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian secara sempurna, secara lahiriah, secara formil maupun secara material, seperti itu terkait dengan akta notarial, ya, akta otentik. Ya. Tanggung jawab notaris dalam kewenangan melakukan legalisasi, ya ini terkait dengan bagaimana tanggung jawab notaris, ya. Tentunya di dalam pembuatan legalisasi, ya notaris menjamin bahwa para pihak yang membuat surat di bawah tangan itu benar datang di hadapan notaris dan menandatangani sendiri surat tersebut di hadapan notaris. Ya. Ini benar-benar jaminan bagi notaris selaku pejabat umum, ya, menjamin bahwa yang benar yang bersangkutan itu datang dan dia tanda tangan di hadapan notaris. Ya. Itu. Menjamin para pihak yang utama. Ya, kemudian juga tentunya menjamin akan kebenaran tempat dan tanggal penandatangan surat di bawah tangan tersebut di hadapan notaris. Jadi intinya notaris menjamin kebenaran para pihak yang tanda tangan dan juga menjamin kepastian tanggal dari surat yang ditandatangani tersebut. Nah, tentunya kesaksian notaris ini dituangkan dalam kalimat legalisasi tadi ya pada surat di bawah tangan dan para pihak dan ditandai oleh notaris pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatangan surat tersebut. Ya. Jadi tentunya notaris melakukan pendaftaran penandatangan juga sama pada tanggal yang sama dan kemudian baru didaftarkan di buku surat di bawah tangan. Yang ini merupakan salah satu protokol notaris yang harus disimpan dan dipelihara dengan baik oleh notaris. Nanti cara penulisannya seperti apa dan sebagainya, saya rasa mungkin sudah paham ya Pak. Nomor urut, kemudian nomor cara penulisannya, penutupan setiap bulan dan sebagainya. Ini. Kemudian terkait dengan tanggung jawab notaris dalam legalisasi, ya surat di bawah tangan yang dilegalisasi ini tidak serta-merta naik kasta menjadi akta otentik, ya. Jadi tidak serta-merta menjadi naik kasta sebagai otentik, di mana surat di bawah tangan yang dilegalisasi ini
tetaplah surat di bawah tangan, ya, seperti yang dimaksud dalam pasal 1874 KUH Perdata. Namun surat di bawah tangan yang dilegalisasi ini memiliki kelebihan dibanding surat di bawah tangan yang tidak legalisasi, ya. Ya, jadi paling tidak memang tidak bisa dipersamakan sebagai otentik, paling tidak kekuatan pembuktiannya dia sedikit lebih ini dibandingkan dengan surat yang tidak dilegalisasi. Di mana penandatanganan oleh pihak yang dimaksud dalam surat disaksikan langsung oleh notaris dan notaris menjamin kebenaran tempat dan tanggal penandatanganan. Nah, ini yang terkait dengan ini mungkin lebih kuat dibandingkan dengan yang surat di bawah tangan murni. Sehingga jika ada penyangkalan terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut, ya, ini menurut saya yang membuktikan adalah pihak yang menyangkal, tetap yang menyangkal seperti itu. Karena ini kita sebagai pejabat umum itu sudah menjamin kepastian tanggal, tanda tangan dari para pihak. Nah, mestinya kalau menurut saya juga terkait dengan surat yang dilegalisasi ini penyangkalan tetap juga kepada pihak yang menyangkal. Nah, ini dengan catatan tentunya semua prosedur legalisasi telah dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, ya. Penjelasan isi surat oleh notaris yang melegalisasi sebelum ditandatangani oleh para pihak, ya, membuatnya juga sungguh sangat penting untuk menghindari penyangkalan atas surat yang di bawah tangan yang digalisasi. Jadi seyogyanya sebelum legalisasi juga harus diperhatikan terkait dengan kewenangan bertindak dari yang bersangkutan. Misalkan itu berdasarkan kuasa, ya tentunya juga surat kuasanya harus dilampirkan. Atau mungkin yang tanda tangan juga adalah bertindak dalam kedudukan selaku direksi atau direktur suatu perseroan terbatas. Nah, tentunya juga harus dilihat akte pendiriannya, berikut perubahannya, SK-nya, dan sebagainya. Atau bertindak atas nama yayasan, nah tentunya juga harus dilihat dari anggaran dasar yayasan yang bersangkutan. Memang benar yang bersangkutan itu sebagai ketua, siapa yang berwenang di dalam yayasan untuk menandatangani. Meskipun itu hanya surat di bawah tangan yang dilegalisasi. Ya, jadi subjeknya itu harus jelas, ya, surat sesuai dengan kewenangannya, apakah cakap atau tidak, dan seterusnya. Kemudian objek atau substansi dari surat di bawah tangan itu juga perlu diperhatikan. Substansinya apakah melanggar ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan. Ya. Jangan sampai ternyata objek yang diperjanjikan adalah ternyata bertentangan dengan tiga norma itu tadi. Ya. Kemudian bagi notaris melakukan war making, ya, terkait dengan tanggung jawab notaris war making, tentunya melakukan pada surat di bawah tangan di war making, ya, notaris tidak menjamin kebenaran tanda tangan para pihak dan tanggal surat tersebut, ya. Ini bedanya, mungkin sedikit enteng ya bagi notaris, jadi tidak menjamin kebenaran tanda tangan dan tanggal surat. Mau ditandatangani 1 bulan sebelumnya, baru dibawa ke notaris, atau mungkin bahkan sudah berbulan-bulan baru dibawa ke notaris, silakan, ya. Tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan lawmaking adalah hanya melakukan pendaftaran surat tersebut pada buku yang khusus diadakan untuk itu, ya, buku surat di bawah tangan yang dibukukan. Dan ini juga tentunya merupakan salah satu protokol notaris yang harus disimpan dan dipelihara. Kemudian bagaimana pembuktian bagi surat di bawah tangan yang di war making? Ini rawan sekali terjadi penyangkalan, ya. Surat di bawah tangan yang di war making ini rawan sekali terjadi penyangkalan. Bisa saja, ya, yang tanda tangan itu menyangkal tanda tangannya. Tentunya beban pembuktian surat di bawah tangan yang di war making ini tentunya mengacu pada ketentuan pasal 1875 KUH Perdata, ya. Jika ada yang menyangkal surat di bawah tangan yang di war making, maka tentunya yang membuktikan adalah yang memakai surat tersebut. Ya, itu harus membuktikan, ya. Untuk dibuktikan, ya, memang benar itu tanda tangannya, memang benar seperti itu. Nah, ini yang juga seringkali rawan permasalahan, ya, terkait dengan hal-hal terkait dengan ini.
Nah, ini juga seringkali menjadi tanggung jawab notaris. Ya, seringkali terjadi ya notaris diminta tolong untuk membuatkan surat di bawah tangan dengan alasan para pihak awam hukum. Ya. Nah, ini ya padahal itu surat di bawah tangan yang di war making ya. Kemudian tapi seringkali notaris dimintain tolong untuk membuatkan atau mengkonsepkan surat di bawah tangan tersebut oleh para pihak ya dengan alasan ya dia tidak paham terkait dengan membuatnya seperti apa. Bahkan mungkin datang ke notaris ya singkat cerita surat tersebut dibantu dibuatkan oleh notaris dan kemudian setelah itu dibawa ke tempat para pihak untuk dimintakan tanda tangan. Nah, berikutnya setelah selesai ditandatangani para pihak, kemudian baru surat tersebut dibawa ke notaris untuk di war making surat tersebut ya. Nah, suatu ketika ternyata surat tersebut memuat tanda tangan palsu dan ada pihak yang mengaku bahwa pembuatan surat dibantu oleh notaris yang war making tadi. Dalam hal ini, kalau sudah kejadian seperti itu, apakah si notaris yang war make dapat terseret pidana? Nah, terseret menjadi kesandung masalah hukum dan sebagainya. Ini juga sering kali terjadi ya. Saat ini banyak laporan, ya mungkin beberapa laporan masuk ke MPD ya terkait dengan gara-gara surat ya, yang di war making atau didaftarkan. Seringkali kita notaris membuat suatu surat di bawah tangan yang di war making karena mungkin ada alasan tertentu yang mungkin secara hukum atau secara peraturan perundang-undangan tidak bisa dibuatkan secara notarial ya atau mungkin tidak bisa dibuatkan secara legalisasi, akhirnya disarankan oleh si notaris tersebut di war making. Nah, ironisnya lagi, war makingnya surat tersebut ya dibantu dibuatkan oleh notaris yang bersangkutan. Bahkan notaris tersebut ya di tanda di print di kantor notaris tersebut. Bahkan ironisnya juga notaris tersebut membacakan surat tersebut di hadapan para pihak. Tapi kalau kita lihat di klausulnya surat tersebut di war making. Padahal di surat tersebut terkait dengan kewenangan para pihak jelas-jelas sudah tidak sesuai. Katakan misalkan ikatan jual beli. Ikatan jual beli sertifikat atas nama si A ya. Tapi ternyata ada ikatan jual beli ya ternyata yang tanda tangan selaku pihak penjual si B kepada si C. Padahal sertifikat bukti kepemilikan atas C. Nah, seperti itu ya, bagaimana tanggung jawab notaris? Apakah bisa ini terseret sebagai tindak pidana atau mungkin terkait dengan tanggung jawab notaris ya tentunya ada tanggung jawab notaris secara etik. Setelah etik kita juga ada kode etik notaris ya. Hingga juga ada kode etik yang terbaru saat ini nanti mungkin akan kita sosialisasikan atau kita share ke rekan-rekan ya. Kemudian juga ada tanggung jawab hukum dalam hal ini ya. Dalam hal tanggung jawab hukum ini bisa dalam hukum perdata maupun dalam tanggung jawab secara hukum pidana. Ya. Ada dua ketentuan yang menjadi bahan diskusi yaitu terkait dengan ketentuan tentang turut serta melakukan tindak pidana ya. Yang seringkali disangkakan oleh kalau sudah tersandung masalah hukum ya. Turut serta melakukan tindak pidana pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya tentang KUH pidana yang baru ya. Dan kemudian juga di situ juga ada ketentuan tentang pembantu tindak pidana di dalam pasal 21-nya Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUH pidana. Ya mungkin nanti ke depan kita perlu sharing diskusi juga terkait dengan KUH pidana yang baru ini. Mungkin bisa jadi bahan diskusi kita ke depan untuk terkait dengan KUH pidana yang terbaru. Di mana untuk turut serta melakukan tindak pidana ini tidak terpenuhi karena notaris tidak terlibat dalam proses pemalsuan tanda tangan ya untuk turut serta melakukan tindak pidana. Namun di dalam pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 KUH pidana ya setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Nah,
Unsur-unsur ini sudah terpenuhi atau belum terkait dengan kasus tadi ya. Membantu membuatkan, kemudian membantu ngeprint di kantor notaris, kemudian tanda tangan dan sebagainya. Di dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf A ya dalam ketentuan ini ya pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan tindak pidana dengan memberikan kesempatan sarana maupun keterangan. Nah, dari contoh kasus di atas, kita sebagai notaris tentunya juga harus memegang teguh prinsip kehati-hatian di dalam menerima surat di bawah tangan. Ya. Apakah mungkin juga seringkali kita sering menerima risalah rapat di bawah tangan? Apakah itu risalah rapat ya PT, yayasan, koperasi atau perkumpulan? Itu juga sering kali dibuat tangan, kemudian kita membuat akta pernyataan keputusan rapat. Ya. Kita tentunya ini untuk prinsip kehati-hatian ya tentunya tetap perlu untuk ya melihat terkait dengan risalah rapat tersebut atau mungkin surat-surat di bawah tangan yang dibuat atau dibawa oleh para pihak. Ya. Ya. Itu mungkin beberapa hal ya sedikit pengantar sebenarnya sebagai diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin ini ngeteh bersama ya. Silakan mungkin yang ada teh bisa sambil menikmati teh atau mungkin kopi. Ya, silakan. Ya. Itu Mbak Ismu selaku moderator saya kembalikan waktu dan tempat. Silakan. Ya, terima kasih. Baik, Pak Imam, terima kasih untuk pemaparannya yang sangat jelas dan lugas sekali. Apalagi kita selama ini merasa legalisasi dan warmaking ini adalah sesuatu yang lebih ringan daripada notarial ya, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Monggo rekan-rekan, mari kita berdiskusi bersama atas pemaparan Pak Imam tadi kita sharing bersama di ngeteh sore ini. Kalau ada teman-teman yang ingin ingin berbagi pengalaman atau ingin berdiskusi bersama, monggo dengan apa? Raise hand ya, raise hand dulu. Kita buka dulu untuk 3 penanya atau mungkin ada teman-teman yang ya. Ini dengan Ibu Amina. Ya, Ibu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo langsung satu-satu ya Pak Imam. Ya, silakan langsung aja Nggih. satu-satu. Monggo Bu Amina, Jangan lupa. silakan. Assalamualaikum, Pak Imam Rahmat yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih, Bapak. Ya, alhamdulillah. Pak, Amin. Ya. tadi ada disinggung sedikit masalah surat yang dibawa tangan. Sedikit sedikit apa ya? Mungkin sedikit keluar dari materi sedikit. Saya mau tanya Pak Imam, suatu hari itu saya didatengin orang perwakilan dari PT. Nah, PT itu membawa surat bawah tangan asli, bertanda tangan dan stempel PT, intinya mengenai perubahan saham dan perubahan komposisi pengurus. Jadi direkturnya berubah gitu, Pak. Nah, dan itu dilakukan tahun 2024 dan belum dinotarilkan sama sekali. Nah, ini saya bingung Pak Imam harus bagaimana karena itu sudah tahun 24 apalagi sekarang sistem ahunya kan perlu verifikasi dan lain-lain. Nah, ini saya belum melakukan tindakan apapun sih. Nah, ini mohon saran dari Pak Imam apa yang harus saya lakukan karena sampai sekarang saya belum menginformasikan apapun terhadap PT karena itu tahun 2024 dan itu sirkuler Pak Imam. Nah, itu jadi bagaimana ya Pak Imam mohon arahannya matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung ya, Mbak Ismu ya. Monggo Pak Imam, Oke, ya. langsung. Jadi terkait dengan tadi ada surat risalah rapat ya, risalah rapat RUPS terkait dengan perubahan komposisi saham di bawah tangan yang sudah lama, tahun 2024. Tentunya ini juga ada ketentuan ya bahwasanya untuk risalah rapat pernyataan yang dibuat di bawah tangan ya
itu harus dibuatkan akta pernyataan, ditindaklanjuti ke akta pernyataan keputusan rapat maksimal 30 hari dari tanggal dibuatnya surat. Ya. Kalau sudah 2024 sekarang kemudian didaftarkan dibawa ke notaris, nah tentunya atas risalah rapat tersebut juga notaris tidak bisa menindaklanjuti ke pembuatan akta pernyataan keputusan rapat. Sehingga di situ tetap nanti harus diperbarui Mbak Aminah terkait dengan risalah rapatnya itu tanggal baru buat risalah rapat baru, kemudian selambat-lambatnya 30 hari harus dibuat akta pernyataan keputusan rapat di notaris. Nah, di dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat tentunya kita juga harus berpegang kepada prinsip kehati-hatian. Ya, saat ini kadang itu yang sering kali terjadi, bahkan mungkin sekarang Dirjen AHU pun juga mempersyaratkan sekarang ada perubahan pemegang saham, sekarang ada tahapan klarifikasi kepada para pemegang saham. Ya, karena mungkin selama ini banyak kejadian ya dibuatkan akte pernyataan keputus rapat, kemudian didaftarkan ke AHU, banyak PT-PT yang mungkin akhirnya saham-sahamnya berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemilik saham. Sehingga sekarang ada tahapan kalau ada perubahan saham, ada tahapan setelah notaris mendaftarkan, ada tahapan klarifikasi dari pemegang saham bahwa benar ini adalah memang dilakukan pengalian seperti itu. Jadi untuk akte risalah rapat yang lama itu tetap harus diperbarui Mbak Aminah ya terkait dengan itu karena harus 30 hari harus dibuatkan akte pernyataan keputusan rapat seperti itu. Ya. Kemudian ini Pak Imam, untuk yang memperbarui itu apakah yang tanda tangan sama dengan yang sebelumnya? Kalau memang Ya. harus sama dengan penghadapnya dengan yang sebelumnya, berarti ada direktur lama, direktur baru, dan lain-lain. Nah, ini karena yang lama sudah tidak mau tidak mau tanda tangan lagi, tidak mau ditemui karena sudah lepas gitu Pak Imam. Nah, ini solusinya gimana nggih Pak Imam? Ya, Dibikinkan apa gitu yang harus saya lakukan? ya. Terima Ya, kasih Imam. tentunya yang bertanda tangan RUPS-nya kita tetap mengacu kepada yang lama ya. Pemegang sahamnya RUPS-nya siapa? Ya, direktur ini juga selaku pemegang saham juga atau tidak? Kalau Iya, kalau nggih. direkturnya beda dengan pemegang saham, bisa saja yang berhak kan sebenarnya kan cuma pemegang saham. Ya, kecuali kalau memang direkturnya beda. Ya, kalau direkturnya kan misalkan diberhentikan sewaktu-waktu oleh pemegang saham, nggak ada masalah. Cuman yang kita ini tetap yang harus tanda tangan ya diulang kembali para pemegang yang lama di database AHU pun kan juga tentunya nanti yang terdaftar adalah tetap yang lama kan nggak bisa juga kita langsung merubah tanda tangan ya tanda tangannya kemudian pemegang saham yang baru karena yang lama pun kan juga masih belum ini ya belum yang baru pun belum terdaftar di AHU ya. Nah, kalau memang Jadi kejadian seperti itu yang para pihak ini ya kan solusinya bisa ke penetapan pengadilan kalau memang artinya tidak mau tanda tangan atau mungkin juga sudah tidak ditahu keberadaannya dan sebagainya seperti itu nggih, baik Pak solusinya Imam. ya gitu. Nggih, matur suwun Oke. Pak Imam. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ada kejadian juga saya pernah menerima ya itu suratnya di bawah tangan yaitu apalagi sirkuler ya sirkuler juga perlu hati-hati. Ada juga kejadian saya pernah menemukan ya itu juga ya sama ini dibuat di notaris ya ternyata para pihaknya itu tidak tangan gitu. Ya ini juga ada kasus rekan kita ini juga di Malang ya terkait dengan RUPS. RUPS-nya itu dibuat di bawah tangan, kemudian dibuat pernyataan keputusan rapat. Nah ternyata ini juga ternyata skenario-nya notarisnya sendiri, bahkan notarisnya ini pun juga berperan di situ. Akhirnya ini didaftarkan. Ya repotnya di database ternyata atas yang para pihak pemegang saham tidak tanda tangan di database sudah eh, berubah atas nama pemegang saham yang baru. Nah, padahal yang lama itu tidak merasa tanda tangan. Ini juga lagi kasus juga ini nih, rekan kita ini juga terkait dengan terus solusinya seperti apa? Padahal di database sudah berubah dengan yang baru. Itu kalau mungkin yang kasusnya Mbak Aminah tadi
masih belum berubah ya. Kalau belum berubah tentunya harus menyesuaikan dengan database di Dirjen AHU itu. Nah, ini ternyata sudah berubah terkait dengan kasus ini. Seperti itu. Nah, ini tentunya juga ini padahal yang bersangkutan juga merasa tidak tanda tangan, itu semuanya dulu yang menskenario, ini semuanya ternyata ada peran notaris di situ. Ini yang juga jadi laporan temuan. Ya, itu sedikit tambahan aja. Ya, oke, Ya, mungkin itu ya, Mbak Bina. oke. Monggo kepada Ya, rekan-rekan silakan. yang lain, ada yang raise hand menanyakan berkaitan legalisasi dan warmaking ini. Monggo kami persilakan. Atau mungkin kalau yang tidak bisa raise hand, mungkin bisa menulis di chat ya pertanyaannya. Itu ada Pak Nurudin, Pak Safrisal. Ya, monggo. Ya, Raise. terima, Ya, terima, monggo. terima kasih Pak Imam. Ya, oke. Pertanyaan saya hanya terkait dengan legalisasi tadi. Kalau beban pembuktian, kalau surat otentik atau akta otentik, itu kan pada mereka yang menyangkal atas itu, atas akta itu. Kalau pembuktian terhadap beban pembuktian terhadap surat yang dilegalisasi oleh notaris ini, nah, itu aja pertanyaannya. Ya, baik. Tadi juga sudah, makasih Mas Nurudin. Tadi memang sempat saya singgung tadi, ya. Pada prinsipnya kalau akta notarial, ya akta otentik adalah pada siapa yang menyangkal, ya. Kalau di dalam surat di bawah tangan, ya, tentunya mekanismenya tetap itu eh, pada pembuktiannya adalah bukan berarti kemudian yang sudah dilegalisasi kemudian naik menjadi akta semacam akta notarial, akta otentik seperti itu. Tetap pembuktiannya kepada si pemakai dari surat tersebut. Tapi kalau saya berasumsi, tadi saya berpendapat, kalau sudah dilegalisasi, mestinya ini bisa paling tidak setingkat lebih kuat dibandingkan surat yang tidak dilegalisasi. Artinya di situ tetap pembuktiannya ada pada si pemakai surat tersebut, seperti itu. Tentunya dengan penguatan bahwa atas penandatangan tersebut sudah dikuatkan, atau apalagi terkait dengan penandatanganan para pihak itu sudah dikuatkan oleh kita notaris selaku pejabat umum, seperti itu. Jadi bukan kemudian dilegalisasi kemudian akhirnya berubah pembuktiannya pembuktian terbalik, ya, tidak seperti itu. Tapi paling tidak dengan legalisasi ini kalau menurut saya ini bisa saja sih ini bisa pembuktiannya bisa tetap kepada si pembawa atau pemakai surat tersebut. Cuma di sini ada penguatan pembuktian bahwa atas penandatanganan tersebut memang sudah dikuatkan oleh pejabat umum dalam hal ini notaris. Seperti itu, Pak Nurudin. Ya. Karena begini, Ya. biasanya akta atau surat-surat yang dilegalisasi oleh notaris itu, notaris di sini sebagai pejabat umum bukan hanya memberikan satu kepastian tanggal dan tanda tangan, sekaligus juga surat ini telah dibacakan dan dijelaskan oleh notaris. Nah, kedudukan menjelaskan dan membacakan di sini apa tidak dihargai sama sekali kalau itu memang sebagai pejabat umum. Itu yang saya maksud. Ya. Itu tadi sudah saya sampaikan juga ya bahwa itu nanti atas surat di bawah tangan itu ya paling tidak setingkat ya bisa artinya memang tidak bisa disamaratakan dengan disamakan dengan akta otentik kan seperti itu karena otentik sendiri kan tentunya ada kaidah-kaidah atau otentik kan seperti itu ya ada mungkin terkait dengan bentuknya sudah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian juga terkait dengan kaidah otentik itu seperti apa. Memang secara ini, makanya tadi sudah saya sampaikan di slide saya ya, itu paling tidak juga kalau ini menurut saya ya, saya sependapat dengan Mas Nurudin ya, terkait dengan pembuktian bisa saja itu disamakan naik kasta, tapi bukan disamakan murni sebagai akta otentik ya, tapi paling tidak ya
penandatanganan, kemudian pembacaan, itu tadi kan dibacakan, dijelaskan oleh notaris, nah itu paling tidak mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan surat di batangan yang tidak dilegalisasi. Tapi bukan berarti itu sebagai otentik. Sehingga dengan asumsi seperti itu, saya sependapat itu bisa saja itu nanti bisa dipakai bahwa ya, pembuktiannya bisa saja ini dilakukan pembuktian seperti ini, tapi nanti tergantung lagi juga kepada penafsiran hakim nanti seperti itu. Ya. Kalau kita boleh berpendapat ya secara hukum, ya kita sebagai hukum bisa berpendapat. Kalau saya berpendapat bisa saja pembuktiannya kepada si yang menyangkal, karena itu memang sudah di slide tadi sudah saya sebutkan juga. Ya. Cuman kembali lagi kepada penafsiran hakim, pertimbangan hakim. Bahkan sekarang fenomenanya hakim tidak saja melihat surat di batangan saksi dan Bang Meke. Akta otentik pun sekarang sudah ada pergeseran norma. Ya. Kalau tadinya akta otentik ini mestinya secara hukum bisa dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti dan mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna. Ya. Itu sebenarnya bisa. Tapi saat ini ya ada pergeseran ya, alat bukti ada akte notaris, notarisnya masih dipanggil juga sebagai saksi seperti itu untuk menjelaskan kembali akte otentiknya kan seperti itu. Jadi udah ada pergeseran juga terkait dengan pertimbangan hakim melihat sebagai alat bukti. Mestinya alat bukti notaris kan ada akte notaril, mestinya ya sudah yang menyangkal siapa yang membuktikan, tapi kenyataannya di dalam peradilan masih saja notaris dipanggil minimal sebagai saksi kan seperti itu. Benar enggak? Keterangannya yang disampaikan misalkan dalam penyidikan ya secara formal sebenarnya mestinya apa yang tertuang di dalam akta itulah yang menjadi kesaksian notaris. Tapi ternyata notaris masih dipanggil sebagai saksi. Jadi memang ada banyak pergeseran-pergeseran norma di sini di dalam praktek peradilan. Ya, mestinya akta notaris bisa sebagai akta bukti yang sempurna karena secara lahiriah, material, formil, dia sebagai alat bukti yang sempurna dan bisa dijadikan satu-satunya alat bukti. Tapi kenyataannya yang kita rasakan saat ini kan enggak. Ya, akte notaris ya masih harus ada bukti-bukti lain dan sebagainya seperti itu. Nah, saya di prinsip kehati-hatian itu perlu. Iya, Itu ya memang Mas benar Nurdin. apa yang disampaikan Pak Imam. Ya, Kondisi real di praktek pengadilan, saya juga pernah praktek kayak itu, akta otentik yang dibuat oleh notaris itu di sana hanya dilihat sebagai alat bukti, tapi membuktikan. Nah ini sudah bergeser betul bergeser. Saya mengalami sendiri karena apa? Hakim-hakim itu rata-rata kan dari hakim pemahaman pidana. Jadi rata-rata mereka yang datang memang yang memutus itu dari sudut pandang pidana, bukan sudut pandang perdata. Disinilah peran dari notaris, dari organisasi sebetulnya ini bagaimana memposisikan alat bukti ini sebetulnya. Ini juga masukan sebetulnya ke pusat. Karena ini terjadi memang. Masa kita harus membuktikan, masa notaris dipanggil juga harus benar enggak ini? Kan begitu. Itu sudah menyalahi sebetulnya. Ini yang terjadi. Terima kasih Pak Imam. ya, terima kasih masukannya Mas Nurdin. Memang organisasi juga tidak tinggal diam terkait ini. Mulai dari tingkat Pengda, Pengwil, sampai PP, seringkali juga melaksanakan terkait dengan sosialisasi keberadaan kedudukan akta otentik, notaris, ya, kewenangan notaris seperti apa, itu sudah sering dilakukan sebenarnya. Bahkan mungkin di tingkat PP pusat sudah ada MOU dengan pihak kepolisian, nah ini kan tentunya implementasinya tinggal ke bawah di tingkat Pengwil juga sudah dilaksanakan di tingkat Pengwil di Jawa Timur ya juga tahu juga zamannya ada Bu Heni ini, mohon maaf ya Bu Heni tidak menggurui juga ada sudah pernah dilakukan dikumpulkan seluruh Kapolres Jawa Timur terkait implementasi itu. Bahkan di Malang pun juga zaman saya Pengda juga sudah ada MOU dengan kepolisian. Nah, ini memang tugas kita bersama organisasi untuk terus mensosialisasikan terkait dengan tugas dan kewenangan, kedudukan akta otentik dan kewenangan notaris dan sebagainya di aparat penegak hukum. Ya, terima kasih. Itu masukannya Mas Nurud. Ya, Monggo. monggo untuk peserta yang lain, eh,
kalau sebelum ini mohon disebutkan ya namanya ya, karena harus dicatat. Ada yang bertanya? Ya, saya Bu Ismu. Oh, nggih, monggo Mas Ical. Pak Imam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Ismu. Yang saya hormati Pak Imam Rahmat. Saya Safrizal, notaris di Kota Malang. Saya ingin menanyakan yang terkait legalisasi tadi. Kan legalisasi itu surat di bawah tangan yang disahkan notaris. Surat di bawah tangan berarti surat itu dibuat oleh para pihak sendiri. Kemudian datang ke kantor notaris. Terkait itu kan notaris juga harus hati-hati, harus memeriksa dan juga punya kewajiban penyuluhan hukum ya Pak Imam tadi ya. Jadi misalnya notaris itu menemukan ada ketidaksesuaian atau ada kesalahan, nah itu bolehkah kita membantu merevisi suratnya? Apa sebaiknya kita menolak saja, suruh betulkan sendiri, atau kita boleh membantu gitu? Karena nanti kan banyak cerita-cerita kasus kalau kita ikut membantu, apalagi mengedrafkan ketika ada masalah kita dianggap turut serta. Nah, kalau misalnya ini hanya menyesuaikan atau mengedit sedikit daripada orangnya bolak-balik gitu, itu apakah sebaiknya kita membantu atau suruh betulkan sendiri saja begitu Pak Imam. Kemudian terkait watermarking itu juga apakah kita juga boleh membantu juga seperti tadi mengeditkan atau malah mungkin mendraftkan, tadi sempat disinggung sama Pak Imam ya, mendraftkan karena para pihak belum tentu tahu caranya membuat perjanjian yang benar bagaimana. Nah, itu sebaiknya kita menerima enggak misalnya disuruh mendraftkan surat bawah tangan tersebut. Itu mungkin Pak Imam. Terima kasih kesempatannya. Ya, langsung ya Mbak Isma. Terima kasih Monggo, Pak. Mas Safrizal ya. Terkait dengan surat di bawah tangan ya. Kita untuk prinsip kehati-hatian, secara prinsip tetap kita kembalikan kepada norma ya. Bahwa surat di bawah tangan yang dilegalisasi mau di watermarking itu tetap ada ranahnya ada di para pihak terkait pembuatan. Memang pada saat misalkan legalisasi ada hal yang mungkin kurang pas atau mungkin ada yang perlu dibetulkan, ya mungkin biar para pihak yang membetulkan. Itu untuk prinsip kehati-hatian kita tidak mensarankan itu kita membantu ngedraftkan atau bahkan mungkin merevisi seperti itu. Tetap dikembalikan kepada pihak. Saya rasa para pihak juga bisa lah ya. Artinya para pihak sudah membuat sendiri, kemudian kalaupun ada revisi terkait dengan untuk hal-hal yang prinsip mungkin terkait dengan redaksional, terkait dengan komparisi misalkan ya, para pihak mungkin tidak sebaik mungkin kita dengan notaris. Sepanjang masih komparisinya sudah betul terkait dengan kewenangannya dan sebagainya masih masuk, saya rasa nggak masalah, tidak harus direvisi. Tapi tergantung revisinya seperti apa. Dan saya rasa para pihak pun juga mungkin sudah mempunyai terkait dengan terkait dengan filenya ya. Saya rasa untuk revisi tidak terlalu sulit ya. Silakan mungkin kalaupun memang direvisi, saya sarankan menurut saya disarankan para pihak revisi ya. Kemudian juga apa hal yang perlu direvisi itu hanya kita sebagai saran aja. Terkait mungkin perlu dimasukkan ini terkait dengan misalkan PT ya. Ternyata hanya direktur aja yang tanda tangan, padahal di situ perbuatan hukumnya harus ada persetujuan Dewan Komisaris. Nah, itu kita sarankan, Pak, sebaiknya ini ditambahkan, Pak, Bu, bahwa untuk perbuatan hukum ini direksi harus mendapat persetujuan dari komisaris. Atau sebaliknya apa yang kira-kira direvisi. Untuk prinsip kehati-hatian, saya rasa kalau saya saran tidak menyarankan untuk notaris yang merevisi. Mending sebaiknya karena itu memang murni di bawah tangan para pihak sendiri yang merevisi. Kalaupun para pihak tidak bisa membuatkan dan sebagainya, ya tentu kalau memang kita tolak, ya kita tolak lah. Seperti itu. Kalaupun memang kita yang mengedrafkan, ya sesuaikan aja daripada kita susah-susah mengedraft akte di bawah tangan, biayanya murah, ya mending Ya, Pak. kita tarik ngedraft akte otentik dibuat secara sempurna sekalian. Kalau saya seperti itu.
Ini kita Ya, atau kita ngedraft yang sulit kan sebenarnya kan ngedraft kan iya, biayanya sama. biayanya Cuman legalisasi. biasanya legalisasi. Yang penting kita Ya, draft Pak. otentik seperti itu. Ya, Mas Mungkin Afrizal. ya Pak, mungkin tambahan sedikit Pak. Ya. Sebenarnya mungkin dianggap sepele, tapi juga mungkin anggapan masyarakat bisa beda Pak. Untuk kita kerjaan legalisasi atau warmek itu sebaiknya diberi sampul notaris atau tidak Pak. Karena kalau saya tidak kasih sampul Pak. Biar itu Ya. seperti surat di bawah tangan biasa. Tapi saya menemukan beberapa rekan itu warmarking atau legalisasi itu diberi sampul akta notaris tapi ditulis legalisasi atau warmark. Kalau orang awam membaca kan seakan-akan itu akta notaris sih. Jadi kalau saya lebih memilih tanpa sampul. Jadi biar kelihatan kalau itu memang surat di bawah tangan. Mungkin bisa Betul. dibantu diperjelas Pak Ya, yang siap. lain. Oke, ya, saya setuju dengan Mas Afrizal. Untuk akte surat di bawah tangan, seyogianya tidak dikasih cover kita notaris. Ya, itu karena memang itu murni menunjukkan ya udah tinggal di staples saja kan tinggal di bawahnya dikasih klausul legalisasi atau warmaking. Jangan sekali-sekali tolong diperhatikan teman-teman ya rekan-rekan ya. Kemudian untuk agar lebih bagus kemudian di cover akta kita cuma ditulis legalisasi atau warmaking ya seperti itu. Itu juga menjadi perhatian juga rekan-rekan. Saya juga sempat sebagai MPD sempat menemukan itu. Yang ngedraft kayaknya notarisnya di warmaking, kemudian juga kasih cover salinan lagi. Nah ini cukup fatal. Ini saya menemukan. Ya, ini waktu saya menemukan itu ternyata saya lihat ternyata itu warmaking. Nah apalagi warmakingnya sudah sama sekali udah nggak sempurna. Kewenangan bertindaknya, subjek objeknya sudah nggak benar semua. Dan bahkan warmakingnya itu disebutkan di situ, saya pernah menemukan, ya pada hari ini menghadap kepada saya ini, tapi di warmaking. Itu kan cukup fatal sekali. Nah, itu saya menemukan itu waktu MPD ya. Tapi kepala aktanya seperti itu. Pada hari ini menghadap pada saya ini. Tapi warmaking ternyata seperti itu. Ya, ya memang sebaiknya jangan sekali-kali udah dibuat di polosan aja seperti itu. Jangan kelihatan bagus, kelihatan keren ya udah dikasih cover salinan atau cover notaris seperti itu. Ya, setuju Mas Asrizal, mungkin juga perhatian juga untuk rekan-rekan yang pengalaman kita sharing. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya. Iya, ternyata legalisasi dan warmaking itu banyak di prakteknya itu beda-beda. Dengan adanya Zoom ini kita berharap kita sama-sama saling apa ya? Dulu ada pertanyaan dari Bu Nur Hayati Kota Bima ya Pak Imam di ruang chat. Ini pertanyaannya izin bertanya Pak, tapi sebelumnya minta maaf pertanyaannya di luar materi yang disampaikan. Untuk pengesahan fotokopi, ini tentang pengesahan fotokopi Pak. Sekarang banyak dokumen-dokumen yang dihasilkan dari aplikasi elektronik seperti billing PPh, bukti bayar lewat m-banking, kartu keluarga, dan lain-lain. Ketika dokumen dijadikan dokumen pendukung untuk balik nama, diharuskan adanya disahkan fotokopi sesuai aslinya. Masih relevan dengan produk elektronik kita notaris PPAT atau print out saja kita menerimanya, Pak. Jadi sepertinya Bu Nur Hayati ini sebaiknya di fotokopi sesuai asli atau kita print out saja. Begitu Pak Imam. Ya, Monggo. ya. Makasih Mbak Bu Nurayati ya dari Nggih, Bima. dari Kota Bima, Pak. Ya, cukup jauh sekali ya, Muhammad dan Bu Nurayati ya. Pertanyaan tadi apakah dengan dokumen sekarang memang banyak dokumen-dokumen ya aplikasi elektronik ya mulai dari billing, PPh, PPATP dan sebagainya seperti itu ya. Kalau menurut saya sebaiknya untuk terkait dengan file-file tersebut tidak disahkan sesuai aslinya, tapi memang harus di print out seperti itu dari aplikasi itu. Nah, jadi mungkin karena memang itu bukan asli, tapi memang di print out. Kalaupun memang itu disebutkan di situ, sebut aja bahwa ini di print
dari aplikasi apa. Seperti sama halnya dengan SKPT segala macam seperti itu ya. Bahwa dokumen ini ya di print dari aplikasi SABH kan seperti itu. Kalaupun memang disahkan seperti itu bahwa dokumen ini kalau memang ini di print dari aplikasi seperti itu. Penting, saya rasa juga di pertahanan pun juga tidak harus di fotokopi ya. Bisa berdasarkan yang aslinya itu di print itu yang diserahkan ke pertahanan terkait dengan ini persyaratan dokumen-dokumen pendukung. Ya, itu Mbak Ismu. Oke, Bu Nur baik Hayati Bu ya. Anar. Ya. Ya, Bu Nur Hayati. Begitu Bu Nur Hayati ya. Kepada rekan-rekan yang lain, oh sudah terima kasih. Nggih. Kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada pertanyaan berikutnya untuk legalisasi? Ini kita mumpung masih bertemu bersama-sama, karena perkembangan legalisasi ini kan memang eh, ternyata tidak sesimpel seperti kita dulu waktu kuliah ya. Di praktek, apalagi perkembangan masyarakat yang banyak sekali sekarang sudah lebih pinter, apalagi dengan no viral no justice itu. Jadi mereka salah kaprah pengertian legalisasi dan warmaking, mereka viralkan, jadi menggiring opini. Monggo teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan berikutnya? Itu Bu Lina itu Bu. Bu Lina, monggo langsung saja. Mohon maaf di tempat saya kok nggak tampil ya ininya. Monggo, Ibu. Halo, Ya, Assalamualaikum. Bu Lina, monggo. Ya, terima kasih Bu Ismu. Monggo. Saya mau bertanya kepada Pak Imam terkait dengan penjelasan yang terakhir mengenai terkadang dari PT itu menyerahkan eh, RUPS yang di bawah tangan untuk atau sirkuler eh, untuk di PKR-kan gitu nggak Pak? Nah, untuk prinsip kehati-hatian bagaimana ya Pak ya? Kan kadang terima itu sudah tanda tangan semua. Nah, eh, kita sebagai notaris tuh itu terkait dengan apa benar apa tidak itu tanda tangan yang bersangkutan, terus KTP-nya, ya kan yang menyerahkan kan kadang direkturnya aja yang datang ke kantor kita ya. Itu bagaimana Pak? Memang tidak kita legalisasi atau warmaking, tapi di PKR-kan, akte PKR-kan. Nah, itu untuk prinsip kehati-hatiannya bagaimana? Kemudian yang kedua, Pak, eh, untuk apa? Nggak, itu dulu aja, Pak. Saya agak lupa tadi yang kedua. Oke, nanti lanjutannya kalau masih lupa ya. Monggo. Yang pertama dulu, tadi terkait dengan disalah rapat, memang tadi disinggung terkait dengan rapat banyak sekali dibuat di bawah tangan ya. Kita juga sebaiknya selaku notaris itu prinsip kehati-hatian ya. Tidak serta merta kita juga hanya menerima risalah rapat tersebut ya. Prinsip kehati-hatian kalau perlu disebutkan di situ, kalau perlu kita minta telepon yang bersangkutan para pihaknya, tentunya KTP juga perlu disertakan ya, KTP, NPWP dan para pihak juga tetap perlu ya seperti itu. Kemudian mungkin kalau perlu juga prinsip kehati-hatian kita minta nomor telepon dari para pihak yang tanda tangan di situ, para pemegang sahamnya. Karena juga nanti itu juga keperluan sekarang sistem pendaftaran halus sekarang pun kan juga Iya. email, nomor telepon semuanya kan harus dicantumkan juga masing-masing sekarang. Nah, itu dengan adanya nomor ya alasan kepada si pembawa ya mungkin ini nanti diperlukan Pak nanti pada saat si sistem input karena nomor HP, nomor telepon, email segala macam kan harus dimasukkan. Sehingga paling tidak ya mungkin secara diam-diam mungkin khawatir tersinggung si pembawa ya kok ini kok notarisnya ribet banget sih atau seperti itu ya mungkin nanti setelah itu untuk prinsip kehati-hatian dibuatkan inilah mungkin ambil telepon klarifikasi ke si penandatangan pemegang saham. Benar Pak, ini ada notulen rapat seperti ini. Oh ya benar ya, seperti itu. Makanya di Irjen AHU pun nanti online-nya kan sekarang ada klarifikasi juga kepada para pemegang saham itu.
Itu karena banyaknya peralihan saham yang tanpa sepengetahuan pemilik, Iya, tahu-tahu berubah. Yang untuk prinsip iya, Pak. kehati-hatian paling enggak kita klarifikasi telepon yang bersangkutan. Benar diminta nomor teleponnya Pak, nomor ini karena juga untuk keperluan input. Nah, diam-diam mungkin kita sambil klarifikasi ke situ. Ataupun kalau memang ini juga prinsip kehati-hatian ya juga kalau perlu di surat risalah rapat itu ya ditambahkan klausul ya. Surat di bawah tangan yang dilegalisasi di Warmek di Warmek dan sebagainya ya. Untuk prinsip kehati-hatian kadang saya untuk memenuhi surat di bawah tangan itu saya sebutkan ada klausul tambahan tersendiri di situ. Nah, si pembawa itu menyatakan bahwa isi menjamin kepastian isi dan tanda tangan para pihak di dalam surat itu, tanda tangan. Tambahan surat ditulis tangan nggak masalah. Seperti itu untuk penguatan untuk prinsip kehati-hatian aja sih. Kita menerima surat di bawah tangan, benar itu tanda Kita tangannya buat atau sendiri enggak. ya, Pak ya, Kita surat. ya pembawanya itu suruh tanda tangan sendiri, ya kecil aja di paling akhir seperti itu ya. Bapak yang bersangkutan menjamin kepastian isi dan tanda tangan dari surat tersebut. Dia menjamin juga tanda tangan sendiri seperti itu. Itu prinsip Hmm. kehati-hatian kita juga bisa seperti itu. Klarifikasi per Eh, telepon seperti itu. surat Bisa. pernyataannya tersebut itu jadi satu sama Hmm. keputusan risalah tersebut atau lembar sendiri ya, Pak? Ya, lembar sendiri boleh, atau tapi menunjuk ini penunjuk surat di bawah tangan seperti itu. Atau kalau memang kalau ada space tersendiri mungkin bisa ditambahkan masih ada space. Kalau saya bisa langsung tulis di situ kan nggak terlalu Kita banyak print space di bisa. kantor. Ya, ya di itu sebaiknya mungkin malah ditulis tangan lebih otentik. Yang Oh iya. bersangkutan yang tanda tangan, tulis Iya. tangan sendiri yang bersangkutan menjamin kepastian isi dan tanda tangan surat di bawah tangan ini tanggal berapa, maka seperti itu. Baik, Surat Pak. surat Terima ini jadi kasih. jadi kesatuan di situ. Ya, Oke. seperti itu. Iya. Ya, Yang kedua saya baru ingat. Nah, untuk war making atau legalisasi yang lebih dari satu halaman. Ini secara teknis aja sih, Pak. Tiap halamannya itu diberi ini nggak, Pak? Eh, halaman pertama dari 3 halaman, halaman kedua dari 3 halaman itu secara teknik bagaimana, Pak? Maksudnya kalau legalisasi saya tahunya emang harus. Kalau war making bagaimana? ya. Sebenarnya legalisasi war making sebenarnya sama ya. Oh, Ada oke. seperti itu dibuat halaman ke-1, halaman kedua, halaman ketiga dan terakhir seperti itu. Atau mungkin halaman ke-1 dari ketiga atau silakan. Dan seperti itu. Tapi yang jelas kan per halaman itu harus disahkan. Ya, stempel Oke, Pak. diparaf, Oke. disahkan distempel notaris seperti itu. Ya, sama Ya. legalisasi maupun war making. Ya, tuh. Baik, Pak. Saya Terima boleh kasih menambahkan, atas jawabannya. boleh menambahkan, Mbak. Kalau saya tambahkan, kalau ada legalisasi khususnya dari luar gitu ya, itu legalisasi maupun war making, tanda tangannya di sampingnya ada jempol, ada cap jempol. Jadi misalnya dia bawa kemudian tidak ada itu, ya suruh kembali lagi kalau memang mau. Kalau nggak mau ya sudah ada jempolnya di samping tanda tangan atau di sampingnya gitu ya. Itu biar menunjukkan bahwa memang pada saat itu dia membebukan cap jempolnya dan memang sidik jarinya dia. Tambahan saya, maksud saya mungkin aja bisa dipakai ya. Iya, Bu. Iya, Bu Arini. Terima kasih atas tambahan. Terkait, Bu, mungkin saya usul itu, Bu. Yang terkait dengan harus cap jempol, kan cukup satu tanda tangan. Kenapa harus dipakai cap jempol? Kan Itu. pengamanan, kan memang semua Mm-mm. diamankan ya, pengamanan itu kan Iya. bukan akte otentik tadi, namanya pengamanan apa ya, apa yang itu tadi, makanya ada tambahan-tambahan tersendiri itu dari pengamanan kita. Kalau misalnya nggak dipakai juga tidak apa-apa, itu kan bukan sebuah kewajiban. Iya. Maksudnya pengalaman saya memakai jempol juga. Karena gini, Bu, kita ini kan orang-orang hukum, taat aturan juga. Ada nggak landasan hukum itu? Kan cukup tanda tangan. Kalau tidak bisa tanda tangan, ya cap jempol itu kan hanya itu sebetulnya Ya, pilihannya. Kalau jadi tanda tangan begini ya. dan cap jempol itu, saya kira selama ini saya membaca di referensi-referensi tidak ada kayak gitu. Tolong Memang ini juga juga dipahami. apakah di pernyataan juga ada, tidak ada. Ini Mohon maaf, pengamanan mohon aja, maaf. Mas. Satu Nah, persatu pengamanan. ya, maksudnya jangan saling
menimpali Pak Nurdin juga Bu Arini. Seperti yang disebutkan tadi dengan Bu Arini, itu hanya saran. Saya juga bisa memahami Pak Nurdin juga landasan hukumnya seperti apa. Tetapi Betul. saran itu namanya juga saran ya Pak ya, bisa diterima, bisa tidak. Itu saja. Nggih, Kalau Ya, saya Pak begini Bu, Nurdin. Nggih. saran itu tapi yang linier dengan hukum gitu loh. Jadi ada satu ketetapan seperti itu tadi. Kan di dalam akta itu orang yang tidak bisa tanda tangan aja harus dijelaskan sebetulnya dengan cap jempol itu kan begitu. Jadi jangan kita menambah-nambahi hal-hal yang tidak diatur sebetulnya. Kehati-hatian itu boleh, tapi jangan kita yang tidak ada aturan mainnya. Begitu maksud saya. Terima kasih. Baik-baik, ya, monggo ya. kita kembali ke pembicaraan ini ya tentang legalisasi dan war making tadi. Apakah dari teman-teman ada tambahan lagi untuk menanyakan? Kalau tidak, izin Pak Imam, saya bertanya. Boleh nggak Pak? Silakan Mbak Isnu. Ya, halo, kok hilang suaranya? Masih unmute, Mbak Ya, Isnu. maaf, maaf Pak Iman, Ya, oke. kepencet. Nggih, Pak Imam, ini untuk yang legalisasi. Yang kita tahu selama ini kan memang bentuknya seperti yang tadi dipaparkan Pak Imam, yang kami membacakan ada seperti itunya ya Pak ya. Ya, Akan tetapi yang sering kita lihat produk dari Jabodetabek Pak, terutama Pak dari hanya, Jakarta, hanya itu dia mengesahkan, betul. hanya melegalisasi, mengesahkan tanda Mengesahkan. tangan saja. Nah, Ya, eh, iya betul Pak, mengesahkan saja tanda tangannya ya, bahwa para pihak datang, tentang isinya dia tidak membacakan atau tidak seperti apa. Nah, ya, mengenai perkembangan seperti ini bagaimana Pak? Kan apakah kita ya, itu ya Pak ya, oke, kita bisa menolaknya atau ya, kita wajib menerimanya? oke. Karena itu bagaimanapun menurut mereka itu produk dari notaris ya, dan mereka mempunyai kewenangan untuk itu. Terima kasih Pak Imam. Ya, ya, baik, terima kasih Mbak Isnu. Ya, terkait dengan klausul legalisasi tadi ya, memang ada dua versi. Artinya kalau yang saya pakai itu versi lama terkait dengan PJN, Peraturan Jabatan Notaris ini. Sejak Undang-Undang Jabatan Notaris memang di situ hanya menyebutkan mengesahkan aja. Jadi memang silakan kalau mau pakai mau mengesahkan nanti silakan. Tapi kalau memang kalau di zaman PJN, zaman dulu zaman PJN itu memang kita di situ klausulnya itu membacakan menjelaskan seperti itu. Tapi silakan kalau memang mau hanya menyebutkan bahwa surat ini telah disahkan dan seperti itu silakan. Itu bisa saja itu kan undang-undang jabatan karena memang ada hanya ujian yang sekarang memang hanya mengesahkan itu tadi, mengesahkan tanda tangan itu aja. Tapi memang kalau menurut saya itu tadi kembali kepada prinsip kehati-hatian ya. Kalau menurut saya prinsip kehati-hatian ini memang lebih 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 baik berlapis-lapis daripada mungkin hanya minimal seperti itu. Seperti tadi mungkin yang adanya cap jempol dan sebagainya itu kan dalam perkembangan. Memang tidak ada keharusan, tidak pun juga tidak ada masalah. Sebenarnya minimal seperti itu silakan. Bahkan mungkin ada teman notaris yang legal, bahkan mungkin pada legalisasi mungkin yang juga difoto dan sekarang perkembangannya seperti itu. Kewajiban untuk memfoto dan segala macam kan juga sekarang juga tidak di undang-undang nggak ada kewajiban untuk harus dilampirkan foto pas tanda tangan dan sebagainya. Tapi kalau mungkin dengan perkembangan sekarang prinsip kehati-hatian mungkin perlu ditambahin foto pas tanda tangan, tapi tidak bukan untuk di-share ke medsos kan seperti itu paling tidak untuk arsip kita bener loh ini sih ini menghadapnya ini Pak ininya seperti ini, wajahnya seperti ini. Seperti itu. Prinsip kehati-hatian itu kita lebih lebih bicara konservatif daripada mungkin dari minimalis yang seperti itu. Sesuai dengan mengesahkan, ya udah mengesahkan aja nggak apa-apa, mengesahkan nggak usah ada kewajiban untuk ini membacakan ini silakan bisa saja seperti itu, Pak Ismu. Ya, Oh, saja. berarti kalau kita mendapatkan itu dari Hmm, notaris kota lain misalnya Pak ya. Jakarta. Kalau Hmm, kalau saya pun juga masih menggunakan UUJN yang lebih lengkap. Berarti kita tidak boleh menolak gitu ya Pak ya? iya. Gimana? Ya, intinya kan yang sebenarnya di sini legalisasi mengesahkan tanda tangan.
Kan seperti itu. Jadi memang benar menjamin bahwa notaris tersebut benar itu adalah tanda tangan yang bersangkutan di surat tersebut. Seperti itu. Saya rasa nggak tidak harus menolak sih, masih bisa di ini sepanjang itu yang penting kan itu memang mengesahkan tanda benar kepastian tanda tangan dan tanggal surat tersebut. Itu dari notaris yang bersangkutan. Tidak harus seperti klausul yang itu. Itu Ya, menurut saya. Ya. baik Pak Imam, terima kasih. Iya. Monggo. Hilang suaranya ya? Iya Bu, maaf Sudah. Bu, kepencet lagi. Iya. Ya, monggo kepada teman-teman silakan. eh ada yang resen? Ya, ini teman-teman sepertinya lebih suka mendengarkan. Bagaimana Bu hari ini? Monggo. Ya sudah cukup maghrib. Nanti ini ada apa secara seremonial juga memberikan apa Oh, namanya ini ya penghargaan ya. baik. Ya. Terima kasih Pak Imam dan terima kasih Pak Imam dan rekan-rekan untuk pertemuan hari ini. Ini sangat memberikan manfaat keilmuan buat kita juga untuk Pengda ini yang memberikan waktu untuk ngetes sore ini. Untuk acara kami selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan maupun kekilafan. Untuk acara berikutnya kami serahkan kembali kepada Ibu Yuli selaku MC. Monggo Bu Yuli. Oke, Bu Ismu, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin penyerahan cenderawata kepada pemateri secara simbolis, nggih, Pak, secara online karena acaranya online, diserahkan oleh Ibu Ketua Panitia, monggo Bu Leni Kurniawati. Oke, ini Bapak Nje untuk sertifikatnya secara virtual soalnya. Terima Siap, Mbak. kasih atas waktunya Pak Iya. Imam. Terima kasih Mbak Leni, Nje, rekan-rekan panitia dan Bu Imam. Ketua Pengda. Terima kasih waktunya. Ya, Ya. makasih Pak Imam. Mudah-mudahan Nje, manfaat untuk sharing kita amin. sore ini. Sekali lagi, Manfaat Amin. Pak. Ye. Oke, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama-sama mohon untuk mengaktifkan kamera para peserta. Udah. Alhamdulillah, tuntas sudah acara webinar hari ini dengan lancar dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan jawaban-jawaban yang mungkin menambah wawasan kita dari pemateri. Semoga pemaparan materi dari Bapak Dr. Imam Rahmat menambah pengetahuan kita dan memberikan manfaat bagi kita hingga kita bisa melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris dengan lebih berhati-hati, secara cerdas dan profesional. Demikian webinar sore ini, kita akan bertemu lagi di webinar-webinar yang akan datang. Salam sehat, selamat sore, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin Terima kasih Lin. semuanya. Cinli. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Selamat ya. Imam. Ya, makasih. Ayo, udah enggak bisa. Selamat.